Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Penularan COVID di Amerika Serikat melonjak ke rekor tertinggi, membuat sekolah di sejumlah wilayah memutuskan untuk kembali beralih ke pengajaran virtual. Sehari setelah tahun baru, rekor jumlah penularan COVID di Amerika Serikat terus bertambah. Otoritas kesehatan mengkhawatirkan lonjakan kasus akibat perayaan tahun baru di beberapa wilayah Amerika, seperti di New Orleans, Las Vegas, dan New York. Kasus baru COVID melampaui 2,2 juta kasus selama sepekan lalu, terpicu oleh varian Omicron. Tapi ahli penyakit menular, Dr. Anthony Fauci mengatakan, data dari Afrika Selatan dan Inggris serta Amerika Serikat menunjukkan varian Omicron tampak tidak separah Delta. Meski demikian, hampir 100.000 warga Amerika dirawat inap akibat COVID selama akhir pekan kemarin, dengan jumlah anak-anak yang dirawat mencapai tingkat tertinggi selama pandemi. Ini terjadi saat sekolah dijadwalkan masuk kembali pekan ini. Sejumlah distrik sekolah negeri seperti di Atlanta dan di Yonkers, New York, memutuskan untuk kembali belajar secara virtual setelah libur akhir tahun. Sementara di ibu kota Amerika, semua siswa dan pengajar sekolah negeri diharuskan menunjukkan bukti tes negatif sebelum diperbolehkan masuk sekolah lagi pada hari Rabu. Menurut ABC News, otoritas kesehatan Amerika diperkirakan akan mengizinkan suntikan booster bagi remaja usia 12 hingga 15 tahun mulai pekan ini. Saudara, kerusuhan di gedung Capitol hampir setahun lalu menjadi peristiwa penting bagi raksasa media sosial Amerika untuk meninjau kembali kebijakan mereka. Tidak lama setelah kejadian itu, sejumlah perubahan dilakukan oleh Facebook, Twitter, dan YouTube, terutama kebijakan yang terkait konten politik. 6 Januari 2021, pendukung Presiden AS saat itu, Donald Trump, menyerang gedung Capitol. Sejak itu, Trump diblokir oleh Facebook, Twitter, dan YouTube. Mimbar digital yang kerap ia gunakan untuk berbicara langsung kepada pengikutnya. It's not a fair situation, very, very bad for this country, very bad for the world. If they can do it to me, they can do it to anyone. Kini Twitter menerapkan kebijakan 5 peringatan pada misinformasi tentang COVID. Sementara Facebook menerapkan aturan untuk memoderasi konten politisi yang sebelumnya tidak tersentuh. Tapi upaya ini dirasa masih kurang. Whether or not they've actually changed how they think about their products and their algorithms and the core business models, that I think is less so. That I think is they still continue to play a bit of whack-a-mole. Jelang pemilihan paruh waktu di AS untuk mengisi posisi legislatif dan gubernur di 39 negara bagian, analis memprediksi media sosial masih berpotensi memantik kerusuhan. We really need to start planning now for all those things. And I haven't necessarily seen what I would like to see from the companies around what they're doing. Kritik lain menyebut konten kontroversial lebih menguntungkan bagi model bisnis dan algoritma media sosial. At the end of the day, it's about the business model. These platforms are fundamentally designed to elevate, amplify, proliferate the most problematic things on the platform, things like election lies, racial violence. Pembuat kebijakan AS berusaha untuk mencari jalan agar raksasa teknologi bertanggung jawab atas muatan. Namun saat ini masih terhambat pada Undang-Undang Kesesuaian Komunikasi yang melindungi mimbar medsos dari konten yang diproduksi pihak ketiga. Demikian laporan VOA. Beralih ke pergantian tahun yang sering digunakan warga untuk mencanangkan resolusi tahun baru dengan niatan agar tahun 2022 ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi seringkali resolusi tahun baru sulit dipenuhi, namun ada sejumlah kiat untuk mencapai target-target tersebut. Pandemi yang telah hampir 2 tahun dan bekerja dari rumah oleh pekerja kantoran membuat banyak warga di berbagai negara mengalami hal yang sama. Kebugaran menurun, berat badan bertambah. People have been sat at their desks, hunched over for a couple of years now, right? And that is not doing any good for anyone's postures or health. And so strength training is one thing that's really, really good for that and very powerful. Pergantian tahun kembali menjadi saatnya banyak orang mencanangkan resolusi tahun baru yang lagi-lagi berkisar pada keuangan dan kebugaran. It's that time of year where we make New Year's resolutions, and those really can be a wonderful thing. They can be a time to make a commitment, potentially even a public commitment, to change something that you've always wanted to improve. But come February, many of us struggle to keep those commitments. Kali ini pandemi masih meletihkan bagi semua orang.
If pandemic fatigue and languishing are the buzzwords of 2021, as we look forward to 2022, we're really hopeful that we can get to a year of flourishing and well-being. Now, to do that might mean making some changes in our lives to really make time for what matters by understanding the obstacles that might come in your way. So, for example, if you wanted to go to the gym for an hour every day, what are you going to do 1 hour less of in your day? Menetapkan resolusi tanpa rencana menurut analis hanya akan berujung kecewa. Demikian laporan tim VOA. Saudara, kelompok gamelan di Amerika harus menghadapi kenyataan pahit selama pandemi karena tidak dapat berlatih secara langsung. Berlatih secara virtual pun menjadi tantangan tersendiri karena sulit menghadirkan kebersamaan yang merupakan ciri khas permainan musik gamelan. Gamelan adalah permainan musik kelompok. Hanya ketika dimainkan bersama di satu tempat yang pernah punya saling berdekatan, instrumen gamelan menghasilkan suara yang harmonis dan indah. Selama pandemi COVID-19, permainan kelompok yang menjadi identitas gamelan itu terhenti. Setiap grup gamelan itu, mereka harus memutuskan secara buru-buru apa identitas kami sekarang. Tetapi masih ada perasaan untuk mempertahankan kepersatuan. Mereka coba lewat Zoom untuk main musik sebagai satu kelompok. Tetapi semua orang kecewa sekali karena ada audio lag dan tidak ada suara yang bisa ketemu. Sementara itu, Tersono Hadiraharjo, pengajar gamelan di Yale University Connecticut, punya siasat lain supaya ia dan mahasiswanya tetap bisa menjaga keguyuban. Paling pol itu Mas, itu kalau kelas virtual itu hanya sebatas teori teori dan juga bisa diisi dengan apresiasi dengan mendengarkan atau menonton video bersama-sama terus membahas setelah itu. Namun kata Jody Diamond, pertemuan-pertemuan virtual di antara pelaku gamelan selama pandemi memunculkan fenomena baru yang positif. Tidak hanya identitas yang dasarkan di grup saya di satu tempat, tapi identitas, saya anggota komunitas gamelan dari seluruh dunia. Saat ini, sejumlah kelompok gamelan di Amerika sudah mulai latihan bersama, meski tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19. Dari Washington DC, Supriyono, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.